Selamat pagi anak-anak, selamat mulai kembali pembelajaran kita hari ini. Kita sudah selesai dari bab 1 dan bab 2 ya di pelajaran yang lalu. Lalu kita akan mencoba tentang mempelajari lagi selanjutnya di pembelajaran kita hari ini materi bab 3 ya, tentang kritikan dan nasihat dalam balutan humor yang menghibur atau dalam materi pokoknya kita sebut sebagai teks anekdot ya. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran teks anekdot, silakan kita berdoa terlebih dahulu untuk mulai pembelajaran hari ini. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Oke. Materi bab ketiga kita di bukumu yang akan kamu lihat adalah tentang teks anekdot, dan Bapak dalam video ini akan mengupas materi tentang teks anekdot itu sendiri ya, supaya kalian lebih mengerti. Sebelum kita lihat bukunya, di sini udah ada mind mapping slideshow ya. Nanti kalian bisa lakukan tugasnya. Nah, nanti tugasnya hari ini adalah membuat catatan ya, tentang apa yang Bapak jelaskan hari ini. Untuk bentuk teks anekdotnya dan beragam pembuatannya dan sebagainya, itu adalah tugas-tugas minggu mendatang. Untuk yang minggu ini, silakan kalian simak pembelajaran hari ini, apa yang Bapak paparkan. Silakan seperti biasa dibuat dulu catatan kecilnya, dan hasil dari catatan kecilnya itu nanti kalian foto dan dikirim ke Bapak sebagai bukti pembelajaran. Sedangkan bukti kehadiran kalian lakukan dengan absen di kolom komentar ya. Anekdot, di sini kita akan lihat ya bagian-bagian yang kita definisi, ciri dan jenis anekdot, lalu mengevaluasi makna tersirat, menyimpulkan makna tersirat, menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot, dan terakhir juga nanti membuat atau menyusun teks anekdot ya. Oke, kita akan mulai dengan apa itu definisi, ciri dan jenis ya. Ya, definisi itu artinya pengertian batasan apa yang kita sebut anekdot, apa yang bukan anekdot ya. Lalu ciri-cirinya bagaimana, dan apa itu jenis-jenis dari teks anekdot. Lanjut saja. Pengertian dari teks anekdot. Anekdot adalah dalam kamus besar cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi ada sebuah kejadian lalu dibelokkan, dibuat menjadi sebuah hal yang lucu dan menarik, walaupun mungkin berangkat dari sebuah kejadian yang ada, tapi didramatisir supaya menjadi sebuah cerita yang lucu dan menarik. Biasanya karena cerita lucu dan menarik ini ditujukan adalah sebagai sebuah sebuah sindiran, sebuah kritikan, sebuah candaan ya. Tapi candaannya ini tujuannya adalah memberikan kritik, tapi tujuannya dalam hal membangun ya, tidak menjatuhkan banget apa yang dijadikan bahan kritik ya. Lalu ciri-ciri teks anekdot adalah biasanya menceritakan orang penting, lalu ada sindiran di sana, menggelitik, mengandung humor, ada tujuannya. Kisahnya agak-agak menyerupai dongeng gitu ya. Jadi ada kronologis cerita yang membuat dari mulai bagian perkenalan sampai pengenalan cerita sampai nanti ada akhirnya ya. Lalu cerita terhubung secara umum dan realistis, jadi kita agak-agak mikir, dan sepertinya sih mungkin aja terjadi gitu ya, walaupun mungkin tidak 100% terjadi ya, tapi buat lelucon ya. Berdasarkan cerita teks anekdot itu bisa berdasarkan peristiwa, bisa berdasarkan tokoh, bisa berdasarkan tujuan ya. Jadi cerita jenis teks anekdot ya. Bisa peristiwa, nah peristiwanya ini benar terjadi, tapi ceritanya bisa agak ngaco. Berdasarkan tokoh, tokohnya ini benar-benar ada dan berbagai
kemungkinannya, tapi kejadian-kejadiannya diplesetkan atau dipatahkan gitu ya. Lalu berdasarkan tujuan, untuk mencapai tujuan tertentu dimasukkan tokoh-tokoh tertentu. Nah seperti itu ya. Nah, lalu terakhir ini adalah jenis-jenis dari teks anekdot itu sendiri. Nanti kalian bisa lihat di buku ya, jenis teks anekdot biasanya misalnya yang dari cerita ini cerita lucu, tapi di dalam cerita ini ada yang disindir ya, ada yang disindir baik itu orang penting atau profesi tertentu atau kondisi tertentu disindir ya. Jadi kita bisa membedakan cerita lucu sama cerita anekdot lah ya. Kalau cerita lucu itu lucu aja dan tidak mengandung pesan apa-apa, sementara teks anekdot bisa mengandung banyak pesan gitu ya. Oke, Bapak punya sebuah cerita yang biasanya sih kalau Bapak ceritain sepertinya lucu, tapi nggak tahu kalau misalnya kalian mendengarnya akan terdengar garing atau bagaimana. Mungkin ada yang pernah tahu ya, ada cerita yang misalnya pada suatu hari ada seorang anak muda yang dengan bangganya mengendarai Ferrari di jalan raya ya. Ferrarinya dikendarain di jalan raya, dan ketika dia lagi asik berkendara, tiba-tiba di sampingnya ada orang berkendara naik Harley Davidson ya. Harley Davidson sama Ferrari mungkin harganya ya bisa bersaing lah gitu ya. Dan si pengendara Harley Davidson ini mengetuk pintu kacanya si pengendara Ferrari. Pemuda yang naik Ferrari langsung merasa kesal karena kacanya diketok. Lalu dia nengok dan si pengendara si yang naik Harley bilang sama si pengendara Ferrari, coy, pernah naik Harley Davidson gak lu? Wah, dia belagu banget pikirnya si pengendara Ferrari. Lalu pengendara Ferrari ini pun langsung menggas mobilnya sekencang-kencangnya. Tapi setelah lama digas, setelah jauh terasa, dia mulai menurunkan kecepatan. Tapi tiba-tiba ternyata dia disalip lagi sama si pengendara Harley Davidson tadi. Lalu kacanya diketok lagi dan dia kesal dan dia buka. Ada apa mas? Nah, katanya. Lalu si pengendara Harley Davidson kembali sambil main-mainkan gasnya, dia bilang sama si pengendara Ferrari, pernah naik Harley Davidson gak lu? Gitu ya. Wah, ini belagu banget pikirnya si pengendara Ferrari. Lalu pengendara Ferrari pun langsung menggas mobilnya lagi sejauh-jauhnya, secepat-cepatnya. Dan ketika dia udah santai berjalan, untuk ketiga kalinya dia memelankan kendaraannya dan kembali diketok-ketok lagi sama si pengendara Harley. Setelah pengendara Harley-nya dia berhasil menyusul, dia mengetok-ngetok dan dia bilang sama pengendara Ferrari lagi, pernah naik Harley Davidson enggak? Katanya gitu. Si pengendara Ferrari pun merasa jengah dan dia pun menurunkan kecepatan. Akhirnya si pengendara dan jarak mereka jauh ya. Sepertinya sudah lama, tiba-tiba si pengendara Ferrari melihat di depan ada keramaian. Akhirnya pengendara Ferrari melihat ke keramaian, ternyata ada tabrakan di sana ya, ada kecelakaan. Dan ketika itu didatangi ke lokasi, dia turun dari mobilnya, dia lihat di lokasi ternyata yang kecelakaan adalah si pengendara Harley Davidson tadi. Pengendara Harley Davidsonnya sedang mengerang-erang kesakitan, dan pengendara Ferrarinya pun akhirnya dengan kesal berkata sama pengendara Harley Davidson, Mas, makanya jangan belagu mas. Dari tadi sombong banget punya Harley Davidson, saya punya Ferrari aja nggak sombong gitu ya. Tapi si pengendara Harley Davidson kemudian berkata kepada si pengendara Ferrari ya, dari tadi juga saya nggak sombong mas, katanya. Dari tadi kan saya nanya mas, pernah naik Harley Davidson nggak? Soalnya saya nggak tahu remnya di mana. Akhirnya saya nabrak deh kan. Nah, sepi ya. Bertahun-tahun di kelas kalau saya mengajarkan teks anekdot, saya contohkan sebuah cerita lucu di situ ya. Dan cerita tadi biasanya disambut tawa oleh teman-teman anak-anak di dalam kelas ya. Tapi hari ini kelas yang saya ajar kosong. Ini ruang kosongnya, tidak ada murid di sini ya. Tapi saya berada dalam kelas ya. Oke, kembali pada saya. Nah, itu adalah sebuah contoh cerita lucu. Cerita lucunya tidak ada penggunaan
ya mungkin bisa kalau kita menanggapinya sebagai sebuah kritik pada diri kita sendiri, bahwa kita harus mendengar informasi secara utuh, jangan hanya mendengar informasi sepotong dan kita langsung memberikan penilaian. Itu kita berarti menganggap teks yang cerita tadi yang saya ceritakan sebuah cerita anekdot. Tapi kalau kalian cuma ketawa dan kocak ya udah deh selesai. Nah, maka itu teksnya kita tidak anggap sebagai teks anekdot. Jadi teks anekdot ini sebenarnya bentuknya tergantung pemahaman kita. Kalau kamu hanya membaca dan ketawa dan lucu sejenak dan langsung hilang, tidak ada rasa tersindir di sana, tidak ada hal yang bisa kamu gali dari oh iya ya harusnya begini ya, harusnya begitu, maka itu jadi gagal jadi sebuah teks anekdot ya. Tapi kalau kamu merasa dia ada sindiran yang bisa diberikan kepada kamu sebagai penikmat cerita, berarti dia menjadi sebuah teks anekdot yang baik gitu ya. Itu cerita, salah satu cerita teks anekdot ya. Jadi maksudnya teks anekdot apa bukan? Ya bisa dijadikan teks anekdot ya. Tapi kalau kamu hanya ketawa dan oh iya lucu, itu nggak jadi teks anekdot ya, tapi hanya cerita lucu. Jadi nanti di buku juga kita harus membedakan apa yang namanya teks anekdot, apa yang namanya teks cerita cerita lucu semata gitu ya. Oke. Bagian dari teks anekdot kita akan bahas pokok-pokok materi teks anekdot. Pertama kita harus membaca dulu ceritanya dengan seksama ya, dibaca dulu sebuah cerita itu dengan seksama, dalam arti apa, ceritanya secara utuh ya. Baru kita lihat bagian-bagian mana yang penting dalam teks anekdot itu dengan cermat dan dicatat pokok-pokok teks itu dengan cermat. Dengan begini kita bisa menceritakan ulang sebuah teks anekdot yang kita baca ya. Sebenarnya teks anekdot itu menyimpulkan makna tersirat, artinya nggak dituliskan dalam kata-kata tadi. Dalam cerita saya tadi saya nggak usah menjelaskan bahwa makanya dengarkan informasi secara utuh, jangan langsung membuat kesimpulan dari sebuah informasi yang sepotong. Nah itu nggak dituliskan dalam cerita, tapi hanya uraian setelah mendengar cerita ya. Berarti kita harus mengidentifikasi makna tersirat, lalu menganalisis pesannya, lalu terakhir menyimpulkan dari makna tersirat itu ya, apa yang bisa jadi kesimpulannya. Membaca seluruhan teks, memahami unsur dalam teks tersebut, menangkap aspek lucunya, bagian lucunya apa yang konyol dan menjengkelkan dalam teks tersebut, dan menangkap makna tersirat berupa kalimat sindiran atau amanat dari teks anekdot tersebut ya. Lalu kita akan bicara soal struktur dan masalah kebahasaan dari teks anekdot ya. Oke, kita hanya bicara kulit-kulitnya. Teks anekdot itu sendiri nanti kita bisa lihat di buku ya. Dimulai dengan abstraksi. Abstraksi itu artinya sebuah ringkasan awal ya. Misalnya kan kita mau ceritakan, jadi di sebuah cerita ini adalah cerita tentang kehidupan dari dua orang pemuda kaya yang punya kendaraannya masing-masing misalnya gitu ya. Kalau kita nyeritain orang misalnya, pernah dengar cerita tentang ini nggak? Itu kan sebenarnya abstraksi ya. Kita dengan sedikit informasi kita mencoba menanyakan atau menyampaikan orang bahwa ada cerita tentang begini ya. Itu abstraksi ya, ringkasan cerita yang kira-kira akan kita ceritakan secara utuh. Lalu orientasi itu adalah arah cerita ya, jalan cerita mulai. Lalu ada krisis, ada hal yang menjadi masalah ya. Dan di situ biasanya di bagian krisis inilah yang mulai memunculkan reaksi atau kemungkinan tawa ya, lucuan, reaksi, dan terakhir ada koda. Koda ini bentuknya bisa ada bisa nggak ada ya. Koda itu adalah ya seperti halnya epilog dalam cerita ya. Akhirnya mereka bagaimana? Akhirnya mereka berpisah. Akhirnya mereka setelah itu mereka hidup baik-baik saja. Akhirnya, nah itu adalah bentuk dari koda ya. Jadi struktur teks anekdot itu ada abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda ya. Oke. Lalu teks anekdot itu menggunakan kalimat dalam kebahasan biasanya menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris itu adalah kalimat yang
sebenarnya mengundang tidak harus dijawab ya, tidak membutuhkan jawaban ya. Kalimat retoris itu kalimatnya yang tidak membutuhkan jawaban, tapi udah ada kesepakatan antara pendengar dan pembicaranya. Misalnya orang tuamu marah ya, terus orang tuamu bilang sama kamu masih mau sekolah nggak sih? Itu adalah kalimat retoris ya, karena dijawab atau enggak orang tuamu tahu sebenarnya kamu mau sekolah ya. Nah, kalimat retoris itu kayak gitu ya. Misalnya lagi kamu di sekolah terus kamu nakal, terus gurumu tanya ya, kamu tuh maunya apa sih? Nah, kan itu kan bukan harus kamu jawab ya. Itu hanya sebuah kalimat pernyataan yang retoris ya. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban ya. Lalu ada konjungsi waktu ya, ada konjungsi waktu antar kalimat ya. Setelah itu kemudian ya, lalu ada menggunakan kalimat tanya ya, seperti tadi misalnya ada kalimat tanya, pernah naik Harley Davidson nggak kamu? Nggak lo gitu ya. Lo itu bukan bahasa Indonesia, itu ada di dalam kamus bahasa Indonesia ya, hanya dalam ragam penggunaannya aja. Lo itu dalam ragam santai, sedangkan untuk ragam resmi kita menggunakan kata kamu dan sebagainya. Terkandung juga kalimat imperatif ya, kalimat perintah, juga menggunakan kalimat seru ya. Oke. Lalu nanti kita akan menyusun teks anekdot ya. Kita harus menceritakan teks anekdot yang mungkin bisa kalian buat sendiri, bisa juga punya orang yang kalian baca dan kalian sampaikan sendiri ya. Itulah yang kurang dari anak muda berapa tahun ini ya. Saya nggak pernah tahu sih kalian merasakannya nggak. Dulu saya waktu masih sekolah, ketika saya SMP ya, ketika saya SMP dan SMA itu biasanya kalau kita kumpul-kumpul kita nggak main handphone soalnya ya. Di era zaman saya dulu masih sekolah, kami nggak kumpul-kumpul untuk main handphone bareng ya. Jadi perhatian kita pada teman-teman kita di sekitar kita. Kalau kita nongkrong, kita ngobrol, lalu biasanya teman akan cerita tuh. Biasanya akan cerita, dan cerita-cerita inilah yang mungkin memunculkan anekdot-anekdot atau cerita lucu yang bisa disampaikan antara para pendengarnya gitu ya. Dulu kalau saya masih SMP, ketika saya nongkrong atau waktu saya SMA duduk-duduk sama teman, biasanya teman akan ada yang tanya tuh ya, pernah dengar cerita ini nggak? Wah, kita langsung antusias. Cerita apa? Ini cerita tentang misalnya Dracula. Kita akan mikir kan, cerita apaan sih? Nah, ketika kita lagi mikir itu, teman kita akan ada yang tadi punya cerita, dia akan bawakan cerita. Lalu kita semuanya dengar bareng-bareng. Ketika sampai ke bagian lucunya, kita akan tertawa terbahak-bahak gitu ya, rame-rame ya. Tapi kalau beberapa tahun terakhir sih saya lihat di kelas kalau jam kosong nggak ada tuh teman atau murid-murid yang saya lihat, saya intip lagi cerita di kelas tentang sebuah cerita lucu gitu ya, kayak zaman-zaman saya dulu sekolah. Tapi ya kalau ada jam kosong, apalagi kalau disuruh boleh pakai handphone untuk mencari bahan untuk mengisi pembelajaran malah yang ada anak-anaknya main handphone gitu ya. Jadi anak-anak sekarang ya mungkin dari saya jangan terlalu banyak main games online ya, karena waktu kalian untuk bergaul kalian pakai untuk bergaul di dunia maya juga ya. Asal jangan sampai kayak ini. Saya sekarang lagi suka nonton anime Sword Art Online ya, dari ponakan saya yang ajakin nonton itu, dan ketika saya nonton ternyata wah bisa juga kemungkinan kayak begitu ya. Dalam arti di dalam game dalam film itu kan ternyata kalian bisa nongkrong di dunia di sana ya, di dunia maya, walaupun cuman anime, tapi ya masuk akal juga ya kalau ditonton. Setelah nonton season 1 season 2 kan, di season 2 nya di Sword Art Online juga menceritakan tentang kehidupan anak-anak yang di dunia nyata punya kesulitan sendiri. Ketika dia masuk ke dunia game, dia punya kenyamanan sendiri dan dia bisa bergaul dan dia bisa mencari identitas dirinya sendiri di dunia game gitu ya, di dunia virtual. Wah, nah itulah dia ya, sebuah intermezzo dari saya tentang kehidupan ini. Tapi yang saya mau ya harusnya sih kita hidup normal aja ya, tapi ya namanya perubahan kita nggak tahu ya, kehidupan kadangkala anak-anak ini karena ngikutin zaman ya, mungkin apakah nanti zamannya benar
orang jadi bergaul di dunia virtual ya. Padahal kehidupan sosialisasi antara kalian di dunia nyata juga penting ya. Jadi kalian harusnya bisa menjalin sosialisasi yang baik dengan teman ya. Jangan hanya di dunia game, dunia medsos dan sebagainya ya. Oke, itu intermezzo pesan saya tentang kisah lain dari penjelasan saya, karena tadi saya bilang ya, salah satu penggunaannya anekdot biasanya dipakai dalam pergaulan gitu ya. Karena kehidupan orang Indonesia, apalagi orang Melayu, itu adalah biasanya suka bercerita ya, suka bercerita antar teman, suka memberikan sebuah kabar ya, dan biasanya itu dilakukan dengan menyampaikan sebuah kisah gitu ya. Dan di sanalah yang kadang-kadang dipakai adalah teks anekdot. Tapi kemunduran yang terjadi di zaman ini adalah ya itu mulai ditinggalkan karena orang-orang bisa berimajinasi di dunia nyata, di dunia maya ya, menyendiri, pakai handphone, pakai komputer. Akhirnya yang yang nyata-nyata di dunia suka tertinggalkan gitu ya. Tapi oke lah. Sekian pembelajaran saya tentang kupasan teks anekdot. Nanti di minggu-minggu yang akan datang saya akan menjelaskan lagi dari buku bentuk teks aslinya seperti apa, dan kalau kalian mau belajar duluan silakan buka buku bahasa Indonesianya atau file PDF yang dulu saya kirimkan ya. Silakan belajar. Sekarang lagi banyak demo-demo ya. Saya nggak melarang kalian ikut demo berdasarkan kalian nggak boleh ikut berdemo, kalian nggak boleh memberikan protes atau apapun. Bukan itu masalahnya. Masalahnya buat saya adalah kalian adalah anak-anak, dan banyak diantara yang ikut demo-demo juga ternyata kan yang dulu-dulu cuman tahu ngumpul-ngumpul dan ikut senang ribut-ributnya aja, sementara esensi dari apa yang mau dituntut dan apa tujuan demonya nggak ngerti ya. Jadi kalau kalian nggak ngerti, buat apa kalian ikut? Karena kalau ada masalah-masalah biasanya kalian yang nggak ngerti lah yang akan jadi korban ya. Itu saja dari saya. Tetap di rumah belajar, jaga diri dan berdoa agar masalah pandemi corona segera berakhir dan kita bisa belajar bersama-sama di dalam kelas ya. Sekian dari saya. Foto catatannya saya tunggu, dan absen di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih.